dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong, kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman, saudara Imu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Fedi Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Izin yang mulia. Baik, kami lanjutkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam A. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti
yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan material terhadap penetapan tersangka Saudara Peggy Setiawan alias Peron, maka secara yuridis tindakan termohon akuo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan di atas, bahwa termohon dalam melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP garing 953 garing B 8 Romawi garing 2016 garing Jabar garing Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan penyidikan dimaksud, yaitu dengan meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi lainnya, serta melakukan penyitaan barang bukti. D. Bahwa tindakan kepolisian berupa menerbitkan surat ketetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap Saudara Peggy Setiawan alias Peron dengan surat ketetapan nomor S/TAP garing 90 garing 5 Romawi garing res 1.24 garing 2024 garing Ditreskrimum tentang penetapan tersangka tanggal 21 Mei 2024 dan dikeluarkannya surat perintah penangkapan nomor SPK garing 79 garing 5 Romawi garing res titik 1.24 garing 2024 garing Ditreskrimum tanggal 21 2004 atas nama Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Termohon sudah memeriksa Saudara Peggy Setiawan alias Peron dengan membuat berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 22 Mei 2024 dan berita acara pemeriksaan tersangka tambahan pada tanggal 22 Juni 2024. Berkaitan dengan penahanan, termohon sudah mengeluarkan surat perintah penahanan nomor SPH garing 76 garing 5 garing res titik 1.24 garing 2024 garing Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024. Berita acara penahanan atas surat perintah penahanan dan berita acara penahanan tertanggal 22 Mei 2024. Pemberitahuan penangkapan dan penahanan nomor B garing 2859 garing 5 Romawi garing res titik 1.24 garing 2024 garing Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024 dan telah diberitahukan atas penangkapan dan penahanan terhadap tersangka Saudara Peggy Setiawan kepada keluarganya garing kuasa hukumnya atas nama Saudara Sugiati Iriani SH dengan disaksikan Saudara Adnan Miftahul Hayat SH beserta penyidik dan ditandatangani di dalam buku ekspedisi penyidik, bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP garing 953 garing B perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian termohon yang telah melakukan penetapan tersangka Saudara Peggy Setiawan alias Peron Rudi Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menolak permohonan